Selamat pagi Bapak Ibu Kelurahan Mekarsari. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk dapat menyampaikan penyuluhan tentang COVID-19. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Paramita. Saya mahasiswi kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Penyuluhan hari ini berjudul Gejala dan Pencegahan COVID-19. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu tentang apa itu gejala COVID-19 dan bagaimana cara mencegahnya. Manfaatnya adalah supaya Bapak dan Ibu dapat membantu penyebaran penyakit COVID-19 dengan mencegah COVID-19 itu sendiri. Baik, hal yang akan saya sampaikan hari ini adalah apa itu COVID-19, apa saja gejala COVID-19, dan bagaimana pencegahan COVID-19. Nanti di akhir sesi saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan masker yang benar, bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah dengan benar, selain itu juga bagaimana cara batuk dan bersin dengan benar. Nanti penyuluhan ini akan berlangsung selama 10-15 menit ke depan. Apakah Bapak dan Ibu setuju untuk saya lakukan penyuluhan hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mulai penyuluhan pada hari ini. Apa itu COVID-19? Pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan istilah COVID-19, terutama di tahun 2020 ini. Jadi COVID-19 adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2. Virus ini berasal dari hewan liar. Pertama kali virus ini ditemukan asalnya dari kelelawar. Nah, virus ini dapat menyebar dari orang satu ke orang lain dengan mudah dan cepat. Bagaimana caranya? Melalui air yang keluar dari batuk seseorang atau bersin dari seseorang tersebut. Misal nih, ada seseorang sakit COVID-19, udah terinfeksi virus SARS-CoV-2. Dia batuk di tangannya tanpa mencuci tangan. Setelah itu dia memegang meja, memegang kursi, makan, megang anaknya, megang tetangganya. Sehingga itulah yang membuat virus ini mudah menyebar dari orang satu ke orang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Sekarang saya punya video yang menjelaskan tentang apa itu COVID-19 secara singkat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih gejala COVID-19. Udah pada tahu belum? Yuk disimak. Virus SARS-CoV-2 berasal dari hewan, dapat ditularkan ke manusia dan menyebabkan penyakit COVID-19. Bagaimana cara penyebarannya? Virus ini dapat menyebar melalui partikel air dari batuk atau bersin seseorang dan masuk melalui udara yang dihirup. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui sentuhan dari orang yang terinfeksi. Nah, orang tersebut dapat menunjukkan ataupun tidak menunjukkan gejala sama sekali. Di Indonesia, kasus positif yang sudah tercatat adalah sebanyak 125.368 orang dan sampai saat ini masih bertambah. Apa saja ya gejala COVID-19? Gejala COVID-19 adalah sebagai berikut. Adanya demam dan sakit kepala, batuk kering, pilek, atau sakit tenggorokan. Bila merasakan gejala lebih dari seminggu, segera periksakan ke dokter. Nah, sekarang sudah tahu kan gejala COVID-19? Maka ayo cegah penyebaran COVID-19. Ya, itu tadi videonya. Bagaimana Bapak Ibu sudah lebih paham ya tentang apa itu COVID-19? Nah, sekarang saya mau mengingatkan kembali. Tadi di video tadi ditunjukkan gejala COVID-19. Apa saja? Ada demam, sakit kepala juga. Selanjutnya ada batuk kering dan ada pilek. Setelah itu ada sakit tenggorokan. Nah, apabila Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu yang merasakan gejala seperti ini, segeralah periksakan ke dokter, terutama apabila gejala ini dirasakan lebih dari seminggu. Silahkan Bapak Ibu pergi ke dokter untuk diperiksakan apakah Bapak Ibu mengidap COVID-19 tersebut.
Nah, bagaimana sih cara mencegahnya? Karena pencegahan ini adalah hal yang paling penting, jadi mohon Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah hindari kontak fisik. Nah, di sini terlihat tulisan social distancing. Pasti Bapak Ibu juga udah tidak asing lagi dengan kalimat ini, karena social distancing ini sudah ditunjukkan di sosial media, di televisi, di media berita, semua sudah memberitahu apa itu social distancing. Jadi apa sih social distancing itu? Social distancing itu adalah bahasa Inggris, Bapak Ibu. Artinya adalah menjaga jarak satu orang dengan orang yang lain. Terlihat di sini berapa jaraknya? 1 meter. Di sini terlihat kedua orang ini berada di luar rumah ya Bapak Ibu. Jadi mereka menggunakan masker. Nah, saya mau mengingatkan lagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu keluar rumah itu boleh, asal dengan keperluan yang mendadak atau urgen atau sangat penting kebutuhannya. Contohnya ketika Bapak Ibu belanja bulanan, itu penting Bapak Ibu boleh dilakukan, boleh keluar rumah asal menggunakan masker seperti ini dan melakukan social distancing atau menjaga jarak satu orang dengan orang yang lain sejauh 1 meter. Selain itu boleh Bapak Ibu keluar rumah apabila Bapak Ibu perlu ke rumah sakit atau ke dokter untuk memeriksakan diri, asal tetap menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter. Selanjutnya, pencegahannya yang lain adalah batuk dan bersin yang benar. Gimana sih batuk dan bersin yang benar? Di sini ada gambar yang salah tuh, dikasih silang merah. Kenapa? Karena di sini orangnya batuk dan bersin hanya menggunakan tangannya. Seperti yang tadi saya ceritakan, bila orang batuk atau bersin menggunakan tangan saja dan tidak mencuci tangan, bisa dia pegang benda-benda atau orang-orang lain sehingga virus ini dapat mudah menyebar. Selain itu di gambar yang kedua, di sini benar gambarnya. Kenapa? Karena orang tersebut menggunakan tisu dan batuknya berada di siku tangan. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan tisu ketika batuk atau bersin. Hacim. Setelah itu tisunya dibuang ke tempat sampah. Apabila tidak ada tisu, boleh mengikuti gerakan seperti ini, batuk atau bersin di siku tangan dengan mulut dan hidungnya berada di siku tangan. Hacim. Setelah itu Bapak Ibu ketika udah nyampe di rumah atau memang udah di rumah boleh langsung mandi. Selanjutnya pencegahannya adalah menggunakan masker. Nah, ini penting Bapak Ibu menggunakan masker, terutama bila Bapak Ibu berada di luar rumah. Di sini gambarnya salah. Kenapa? Karena maskernya berada di bawah dagu. Nah, hal yang harus kita jaga adalah hidung dan mulut, karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan, virus ini bisa masuk ke alat pernapasan, yaitu dari mulut atau dari hidung. Nah, yang benar adalah maskernya menutupi hidung, mulut, dan dagu. Bagaimana caranya? Nih, saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Caranya adalah memegang maskernya di bagian tali. Perhatikan maskernya bagian yang ada besinya berada di atas atau berada di hidung. Yang pertama, pegang di tali, tempelkan. Yang kedua, tempelkan maskernya di hidung, mulut, dan dagu. Lalu dikaitkan ke telinga. Selanjutnya, bagian hidung yang ada besinya tadi ditempelkan atau disesuaikan seperti ini ya. Selanjutnya bagian dagunya ditarik ke bawah sehingga maskernya menutupi hidung, mulut, dan dagu. Baik, saya lepas dulu maskernya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya mencuci tangan 6 langkah. Kapan saja melakukan cuci tangan ini? Sebelum makan, setelah buang air besar atau buang air kecil harus mencuci tangan. Setelah beraktivitas terutama dari luar harus mencuci tangan. Nah, bagaimana nih mencuci tangan 6 langkah? Nih, caranya adalah Bapak Ibu harus menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Nih, air udah mengalir, dikasih sabun tangannya. Selanjutnya ke langkah pertama, menggosokkan kedua telapak tangan. Selanjutnya langkah kedua, menggosokkan punggung tangan kiri dan yang kanan. Langkah ketiga adalah menggosokkan sela-sela jari. Yang keempat, menggosokkan punggung jari dengan gerakan mengunci. Selanjutnya, memutarkan jempol kiri dan kanan. Langkah keenam dan terakhir adalah menggosokkan ujung jari tangan di telapak tangannya, kiri dan kanan. Udah selesai nih. Lalu dibilas lagi dengan air.
dibilas dengan air bersih. Apakah tangan yang bersih ini boleh menutup keran dengan tangan? Tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi tangan yang sudah bersih tidak boleh menutup keran lagi dengan tangan yang ini. Jadi harus menutup kerannya menggunakan siku. Bagaimana Bapak Ibu, sudah mengerti? Baik, sudah mengerti ya. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri, pegang maskernya, kita mencoba. Saya tadi sudah jelaskan bagaimana caranya memakai masker dengan benar. Selanjutnya mencuci tangan 6 langkah. Baik, Bapak Ibu silakan berdiri semuanya, pegang maskernya. Ayo kita ulang bagaimana cara memakai masker yang benar. Bagaimana tadi Bapak Ibu? Langkah pertama, pastikan besi berada di hidung. Benar. Lalu langkah pertamanya, pegang di bagian tali. Selanjutnya langkah kedua seperti yang di foto. Langkah kedua adalah menempelkan maskernya di hidung, mulut, dan dagu. Baik, ditempelkan. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Dikaitkan ke telinga. Ya baik, selanjutnya langkah ketiga. Apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Ya benar. Besinya ditempelkan di hidung. Selanjutnya dagunya bagaimana Bapak Ibu? Ya ditarik seperti ini. Ya benar banget. Nah selanjutnya langkah untuk mencuci tangan 6 langkah. Bapak Ibu masih ingat apa enggak? Yuk, saya ingatkan lagi. Ayo sama-sama dengan saya kita mencuci tangan bareng-bareng. Air mengalir. Ya udah mengalir nih. Terus dikasih sabun. Oke, kita ikutin langkah pertama. Ini udah ada sabunnya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Menggosokkan kedua telapak tangan. Baik. Gerakan kedua apa? Menggosokkan punggung tangan kiri, kanan. Selanjutnya, gerakan ketiga adalah menggosokkan sela-sela jari. Baik. Yang keempat, menggosokkan punggung jari. Gerakannya seperti apa Bapak Ibu? Mengunci. Baik, bagus sekali. Lalu yang kelima, bagaimana? Memutar jempol yang kiri dan yang kanan. Untuk langkah yang terakhir bagaimana? Ujung jari digosokkan di telapak tangan. Oke, mantap. Udah selesai nih mencuci tangannya. Bagaimana selanjutnya Bapak Ibu? Membilas ya. Oke, kita membilas airnya, sudah bersih. Bagaimana cara menutup kerannya? Apakah boleh pakai tangan yang bersih? Nggak boleh ya, harus pakai siku. Mohon maaf. Oke, sudah pintar semua Bapak Ibu. Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, apakah masih ingat ya materi yang dari awal tadi? Baik, masih ingat nggak materinya tadi di awal? Apa itu COVID-19? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Jadi COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Benar. Bagaimana? Terus caranya menyebarnya bagaimana Bapak Ibu? Lewat batuk dan pilek seseorang. Pintar. Virusnya itu bisa masuk lewat mana Bapak Ibu? Lewat hidung, lewat mulut, lewat kontak juga bisa. Benar, benar banget. Selanjutnya, apa saja gejala COVID-19? Tadi ada orang begitu, gerakannya apa ya Bapak Ibu ya? Gejalanya bisa diulang. Yang pertama, ada sakit kepala, ada demam. Selanjutnya ada batuk kering, good. Yang ketiga ada pilek. Dan yang keempat ada, ya benar sekali Bapak Ibu. Nah, dari gejala-gejala tersebut, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama tadi ada bahasa Inggris tadi namanya social distancing. Benar sekali, ada social distancing, yaitu menjaga jarak. Selanjutnya yang kedua adalah batuk dengan di siku. Kalau ada tisu, pakai tisu. Jangan lupa dibuang di tempatnya. Selanjutnya yang ketiga tadi yang kita pelajari adalah menggunakan masker dengan benar. Sip. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan 6 langkah. Kapan saja mencuci tangannya? Mencuci tangannya sebelum makan, sebelum melakukan beraktivitas atau sesudah beraktivitas, dan setelah buang air. Baik Bapak Ibu, itu tadi penyuluhan yang sudah saya berikan. Tadi Bapak Ibu sudah bisa menjawab juga apa saja yang saya sampaikan hari ini, dan kita tadi sudah melakukan demonstrasi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu dapat melakukan
dan menyampaikan hal yang sudah saya sampaikan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.